Karena kan sebenarnya kan sekolah itu kan untuk mencerdaskan muridnya. Yoi, kalau udah Iya cerdas kan? dia ngapain? Bukan artinya harus lulus kan? Yoi. Gue udah cerdas jadi gue udah aja lah udah. Itu ada istilah FDJ ya. Flash disk DJ. FDJ itu female. Seharusnya. Harusnya. Cuma gara-gara ada yang gitu-gitu. Kalau itu sih semuanya sih kayaknya. Semuanya. Pertanyaan adalah, lu mau vaksin nggak? Dari tadi kita ngomongin masalah pandemi mengganggu. Pertanyaan adalah, lu mau vaksin nggak? Atau udah divaksin? Nah, Kalau boleh itu- ya? Gini loh, kalau misalkan Diksi diundang di podcast lain atau di acara lain, kan ngomongin Diksi terus kan? Iya. Ngomongin lain lah, sama kita mah ngapain ngomongin terus? Nanti orang-orang, oh Diksi hanya ngomongin Diksi udah biasa. Vaksin nggak? Gue mau divaksin. Tapi, Nunggu vaksin Nusantara. why? Karena menurut gue, Oke. gue orang awam ya bro. Gue bukan dokter. Vaksin Nusantara sampai MD. Dokter Terawan. Terawat, mantan Menkes ya? Mantan Menkes. Mantan Menkes. Gue bukannya dalam arti gue ahli dalam virologi atau enggak. Cuma gue suka dengan pedomannya. Oke. Dia bilang bahwa virus itu adalah makhluk hidup, ciptaan yang maha kuasa. Virus adalah makhluk hidup, kita maha kuasa, oke? Tidak boleh dibunuh. Tapi kan bahaya. Dikontrol lewat imunitas badan kita. Oh. Nah itu baru apa ya? Sesuai dengan pedoman hidup gua bahwa semua makhluk hidup itu serata hidup, nggak boleh terganggu kehidupannya. Itu. Wah, anjir. Nah itu gua dari situ kata-kata itu yang bikin gua oke, gua akan tunggu ini. Gitu. Berarti bakal divaksin asalkan menggunakan vaksin Nusantara. Betul. Karena tidak percaya dengan vaksin sekarang. Ayo. Enggak juga. Sebenarnya Enggak. dibilang nggak percaya, gua kan karena gua nggak tahu isinya apa ya. Tapi kan buat gua logikanya begini. Gua sekarang orang sehat. Gua nggak tahu ya pernah kena COVID atau enggak, gua nggak tahu gitu kan. Iya. Gue sekarang sehat, fine aja gitu. Terus kenapa gue harus dimasukin sesuatu yang gue nggak tahu isinya apa? Dan gue nggak tahu itu virus itu dilemahkan seperti apa dan sebagainya. Intinya ada virus dimasukin ke badan gue lah, kan gue sehat. Efek panjangnya juga kan nggak tahu kayak Kita juga nggak tahu efek panjangnya seperti apa. Karena mungkin oke lah orang vaksin lo happy dia bisa pergi kemana-mana. Emang lu nggak tahu setahun 2 tahun ke depan lu bakal kayak gimana? Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan? Gak ada juga kan yang bisa menjelaskan. Iya makanya. Makanya gue menolak untuk vaksin, dan vaksin menurut gue adalah hak asasi manusia. Kita boleh bebas milih dong, bebas mau milih. vaksin ataupun tidak. Betul. Ya hak saya dong. Cuma gitu. kan memang namanya juga dagang kan bro. Nah, jadi semuanya mau kemana-mana dibatasin kalau nggak vaksin kan gitu. Gitu. Berarti harapan Divaksin nggak? Nanti. Nunggu Nusantara. Nunggu vaksin Nusantara. Berarti divaksin dong. Berarti Divaksin. Lagi pula kan kita lihat media-media kan semua bilang kalau katanya vaksin tidak akan memberhentikan pandemi. Lah terus kenapa divaksin? Oh iya juga ya. Iya kan namanya dagang bos. Nah itu. Tapi kan kalau nggak divaksin nggak bisa keluar negeri loh pak. Tapi nggak juga bro. Kadang-kadang kalau kita pergi ke Eropa, sekarang juga Eropa sudah banyak negara-negara yang tidak mengharuskan vaksin. Tapi kan master plan-nya harus pakai vaksin. Contoh. Contoh, misalnya Belanda, Inggris. Kalau lu menggunakan pesawat dari ibaratnya pesawat maskapai Indonesia, ya lu harus vaksin. Ya, tapi kalau kita pakai maskapai lain, belum tentu maskapai itu mengharuskan kita untuk vaksin. Ya pakai maskapai lain aja. Iya kan? Bingung banget, masa kan ada cara-cara gampang ya benar. Ada cara gampang. Oke, Cuma kan maskapai lokal memang bisa kita akuin lah bahwa apa ya, penerbangan Indonesia, Garuda Indonesia tepatnya atau itu tuh punya pilot-pilot terbaik di dunia. Makanya kita nyaman kalau pergi dengan pesawat itu gitu. Cuma kalau memang ada sesuatu yang kira-kira mengganjal kita ya kita cari yang lain. Iya kan? Karena di luar negeri tuh orang itu sudah tidak lagi diwajibkan untuk vaksin. Itu ya bukan harus mengerti. Oke. Gitu. Balik lagi ke pilihan. Kepilihan. Jadi pemerintahnya tuh benar-benar membebaskan. Ya silakan mau vaksin silakan, enggak juga nggak apa-apa. Bebas lah ya. Nah, makanya banyak maskapai atau kendaraan umum atau klub-klub apa yang udah memperbolehkan orang udah buka biasa aja. Ya. Gitu. Kalau di kita kan enggak, karena too much politik. Yang dagang. Dagang. dulu deh. Dan lo percaya dengan COVID ini? Gue percaya. Gue percaya. Berarti bukan obrolan kayak orang-orang mikirnya COVID itu hanya buatan, hanya ini. Gue percaya. Tapi tidak semenakutkan yang media ceritakan. Oke. Gue percaya.
Oke. Tapi ini semudah kayak lu flu, lu apa ya? Lu flu, lu bisa sembuh dengan sendirinya. Iya. Karena kita punya imun. Gitu. Nah, caranya adalah kita berpikir positif, jangan terlalu dipikirin, tenang. Pokoknya jangan panik dan sebagainya. Itu lu akan sembuh sendiri. Banyak minum air putih, banyak olahraga, selesai. Musik juga kayaknya bisa buat bikin imun naik kan ya? Oh bisa, Ya, bisa, kan? bisa. Cuma kan sekarang masalahnya tempat-tempat yang sekarang mendukung untuk pikiran manusia jadi tenang dan sebagainya itu ditutup semua. Oh iya. Iya kan? Iya. Ya, sekarang orang mau pergi ke alam, pengen lihat pantai biar dia bahagia, dia Bahagia, happy, iya. dia imunnya naik dan sebagainya, ditutup, nggak boleh. Alasannya kalau belum vaksin nggak bisa lah. Mana? Astaga. Itu, dan gue nggak setuju dengan media-media yang selama ini hanya menyebarkan ketakutan. 99% orang yang isolasi mandiri sembuh dari COVID. Kenapa itu tidak pernah dipublikasikan? Yang dipublikasikan angka kematian, mati lagi, ini lagi terpapar, ini terpapar, datanya dari mana? Kita pemilu aja banyak data bocor kok, banyak data yang diduplikasi kok. Ini gimana kan kita nggak bisa dipertanggungjawabkan juga. Itulah intinya. Jadi gue bukannya nggak percaya bahwa COVID itu nggak ada gitu, nggak ada. Tapi gue percaya ada. Hanya bukan hal yang menakutkan. Bukan yang menakutkan. Ya. Oke. Gila. Ini nih gue punya pengalaman sih Jo. Gue punya pengalaman, teman gue positif. Terus dia nelpon gue kayak panik-panik gitu, dia bilang gue mau mati nih dan sebagainya. Akhirnya gue cuma suruh dia minum jahe, gue suruh dia minum ramuan ada dari leluhur gue, orang tua gue kebetulan. Terus pada saat itu dia bilang dia ngerasa lebih enakan. Terus gue bilang udah lu gue jemput. Lu nggak apa-apa bro katanya, gue lagi positif loh. Nggak apa-apa, lu gue jemput. Gue jemput bareng, gue pergi ke Garut Selatan. Berarti Garut. Gue Garut Selatan gue, naik mobil bareng sama dia. Karena gue pengen menghibur dia, lu tenang, lu lihat nih alam enak, tenang, enjoy, fun dan sebagainya. Sembuh, dan gue juga nggak kena gitu. Karena happy. Oh iya. Ini bukti yang gue alami sendiri, bukan katanya nih ya. Kan kalau banyak orang bilang katanya. Iya. Ini ada Pengalaman pribadi gue. Kemarin kemarin banget, temen gue ada namanya Osvaldo, DJ juga Jakarta. Bokapnya masuk UGD. Karena gulanya naik, saturasinya turun. Wah, oksigen di rumahnya udah habis, refill susah, bener nggak kan? Lagi banyak bisnis tentang oksigen. Iya kan? Jahat yang bisnis oksigen. Iya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bokapnya ngamuk-ngamuk, pengen keluar. Dia bingung, telepon ke gue. Ini gue harus kayak gimana? Gue bilang, bokap lu pengennya apa? Keluar dari rumah sakit, keluarin sekarang. Daripada dia stres di rumah sakit, lebih baik lu keluar dari rumah sakit. Kalaupun ada apa-apa dengan bokap lu, amit-amit ya, setidaknya apa yang dia inginkan. Jangan karena dipaksa dimasukin ke rumah sakit. Oh iya. Akhirnya dikeluarin, besoknya dikeluarin. Itu percaya nggak percaya, 2 hari dia dikeluarin, gulanya turun, saturasinya naik dengan sendiri tanpa oksigen. Sekarang udah fun, udah biasa aja. Oke. Pikiran. Yes. Makanya media masuk nyikat pikiran kita. Media emang jahat ya, Pak. Itu yang kenapa gue merasa bahwa lu harusnya gini nih bro ya. Ini pelajaran dasar. Kalau orang tua zaman dulu di Eropa dengan orang tua Indonesia itu beda pola didiknya. Orang tua Indonesia itu kalau melarang ditakut-takutin. Awas jangan ke situ, nanti ada ini. Nanti ada ini. Bener nggak? Kalau di Eropa nggak, dibikin tenang anaknya, dikasih pengertian yang logis. Nah, itu mempengaruhi psikologi manusia. Sehingga manusia itu akhirnya berkembangnya jadi lebih logis, lebih rasional, lebih tenang dibanding orang yang apa-apa jadi takut. Yes. Ya kan? Nah sekarang media nakutin atau bikin tenang? Nakutin lah. Harusnya bapak kita atau yang namanya orang tua kita yang kita sebut sebagai negara bikin tenang dulu. Jangan seperti itu. Wah, ini panjang lagi nih ceritanya. Gak apa, kita ngobrol santai. Aman ya. Aman ya. Nah, maksud gue seperti itu gitu. Namanya kan opini. Opini. Iya. Menurut gue, tapi kan itu pada pelajaran psikologi itu memang ada. Iya. Bahwa kita kalau ditakut-takuti sesuatu ya kita akan jadi penakut. Pada saat kita dikasih sesuatu yang tenang, kita akan jadi tenang. Sekarang mau komentar aja takut. Wah kacau. Apa ya? Tapi sekarang kita mau komentar. Enggak, gue takutnya lu yang kena imbasnya gitu loh. Kalau gue mah cuek aja bro gitu. Lu tengokin gue lah. Nanti gue bawa leci dah ke sana. Berarti emang pengalamannya asik banget ya. Ketika lu bisa bikin, lu bangga gak sih bisa bikin orang-orang terbuka pikiran seperti itu? Kayak tadi yang dibawa ke Garut Selatan, terus orang tua bisa keluar gitu. Sebilang bangga nggak juga ya, karena buat gue ya kita nolong orang apa kenapa harus bangga gitu kan? Itu kan bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Ini baru. Tipe manusia yang memanusiakan manusia. Iya, jangan kan hanya manusia. Kadang-kadang lu punya tumbuhan pun tiap pagi harus kita siram biar dia tumbuh baik. Iya kan? Yo. Apa susahnya? Anjir.
Berat loh obrolannya loh. Berat loh semua. Ringan orang. sebenarnya, Ringan. Isinya Ringan. nih. Oh, minum dulu. Oh, minum dulu ya. Ini Angga nyiapin cuma satu. Gue bisa segalon kalau udah ngomong ini. Pak, mau titip apa buat Diksi Pak, pertanyaan Pak? Ya lanjut aja deh. Lanjut aja dulu, sambil minum aja dulu, sambil dulu. Ini kayaknya kalau kita ngomongin kayak gitu terlalu berat nih. Terlalu berat ya. Ya, Ada goals yang belum lo capai? goals yang belum gue capai. Dalam dunia apa nih? Secara pribadi gue atau dunia DJ? Pribadi dulu. Pribadi. Gua pengen mengabdi terhadap nusa dan bangsa. Anjir, berat banget. Sebenarnya banyak mungkin teman-teman gue atau keluarga gue bilang, lu gila lu mungkin. Iya lah, berat banget tuh. Tapi gue ngerasa bahwa keadilan itu sudah tidak ada di dunia ini, makanya gue kayak terpanggil untuk membantu orang lain, terpanggil untuk menciptakan sebuah keadilan. Tapi kalau gue hanya sebagai rakyat biasa, hanya beberapa orang yang bisa gue tolong. Gue punya kapasitas. Yes, betul. Tapi kalau gue jadi seorang pemimpin atau minimal orang yang berpengaruh untuk bisa merubah sistem, gue akan bikin itu menjadi lebih baik. Oke. Karena sistemnya, gue nggak nyalahin presiden, gue nggak nyalahin menteri, ya enggak. Gue nyalahin sistemnya. Sistemnya yang salah. Sistemnya yang harus dirubah sama kita. Oke. Gitu. Ada yang udah pernah lu lakuin buat Banyak. buat capai goals nih tadi? Banyak. Jadi gue kayak hal-hal kecil aja. Gue memberikan pemahaman tentang Trisula, di mana manusia itu berbakti terhadap pencipta, berbakti terhadap sesama makhluk hidup atau yang tercipta, dan berbakti kepada ilmu pengetahuan. Gue memberikan ajaran-ajaran seperti itu kepada teman-teman yang ada di desa adat, terus ada di wilayah-wilayah terpencil, untuk sadar dulu. Karena apa? Lu kalau ingin, sekarang gini, pada saat lu ngerubah sistem, itu pasti ada pro dan kontra. Yes. Karena merekanya belum sadar, ada yang salah. Ini disadarkan dulu individunya. Gitu loh, makanya gue masuk lewat budaya. Gue ajarkan balik lagi ke sejarahnya, balik lagi ke budayanya, balik lagi ke betapa hebatnya bangsa lu sebenarnya, dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka kayak, oh iya nih, gue orang Indonesia, gue bangga jadi orang Indonesia. Nah itunya dulu nih. Begitu dah itu. Nah sekarang lu lihat, zaman dulu kita hebat, kok zaman sekarang hancur. Ada yang salah apanya? Sistemnya kan. Nah, jadi gue ngasih pemahamannya step by step. Gitu. Emang zaman dulu kita hebat? Wah bro. Nah ini kita nggak ini tahu nih. Panjang Karena lagi nih. Yang saya pahami dulu itu yang saya pahami kayak ketika diajarin ya dari zaman kerajaan nih, ya kan? Setelah kerajaan terus kita dijajah nih. Ya. Kita dijajah merdeka ya sekarang nih. Iya. Menurut saya pribadi nih ya, Iya. belum ada kehebatan dong. Menurut saya pribadi. Karena Bro. yang diajari ya seperti itu doang. Ya, dalam sejarah asli yang ditulis oleh penjajah nih, dalam serat-serat kuno kita juga dibilang bahwa Nusantara itu dulu luasnya itu adalah salakan negara atau meliputi hampir setengah bumi. Nusantara? Iya, Indonesia? bukan hanya zaman Majapahit, sebelum-sebelumnya pun, wah, termasuk sesuatu yang luar biasa hebat. Nah, gue bisa buktikan. Gue udah tahu loh. Iya, kalau menurut ini aja ya, menurut sejarah nih, kekuasaan Majapahit itu sampai wilayah ASEAN yang sekarang. Majapahit. Majapahit. Tidak ada bukti-buktinya. Ada bukti-buktinya. Prasasti biasanya kalau zaman dulu. Prasasti, bahkan bukan hanya prasasti, kita bisa menganalisa. Kayak contoh begini, kita tahu bahwa dalam surat kuno dibilang bahwa Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada, yes. Pernah menjadi patih di Majapahit, tapi juga diangkat menjadi seorang raja di kadipaten yang namanya Ayodhya. Itu di? Ayodhya itu adalah Thailand. Makanya logonya Thailand gajah putih. Iya, Gajah Mada. Oh iya ya. Nah ini nanti lu lebih bingung lagi. Kenapa? Dia 35 hari sekali dalam aturan negara kita, dia itu harus melapor ke Majapahit. Gajah Mada. Gajah Mada ini. Ya, setiap 35 hari sekali dia harus melapor ke kerajaan pusat. Lah kalau pakai zaman dulu masih pakai dayung tuh gimana bro 35 hari sekali? Berarti mereka punya teknologi. Iya kan? Bingung lah. Sekarang gak usah jauh-jauh deh, gak usah di Thailand dulu. Dari kerajaan yang ada di Parahyangan mau ke Majapahit aja itu jalannya naik kuda lewat hutan berapa puluh hari. Dan treknya juga kan jalannya kemana? Nggak ada plannya zaman dulu mah kan? Itu dia. Lah kok bisa? Kapan dia ngurusin negaranya kalau dia 35 hari sekali harus ke sana? Lah berarti kan ada teknologi yang disembunyikan. Nah itu panjang lagi. Nanti kita ngomong konspirasi lagi, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Pak ini mah episode terpanjang nggak apa-apa ya. Aman. Oke, berarti kalau misalkan tadi kan Om Diksi bilang di awal bahwa sejarah ini dicatat oleh para penjajah, ada yang disembunyikan. Ya. Yes.
salah satu yang sejarah terbesar yang disembunyikan yang itu semua orang wajib tahu adalah Menurut gua menurut Des bahwa kerajaan kita itu sebenarnya masih ada. Sorry. Bingung Kan keraton Jogja kerajaan kan? Maksudnya kerajaan dalam bentuk apa? Jadi kerajaan yang disebut orang zaman dulu seperti Mataram, mulai dari Mataram ke atas, Mataram, Pajang, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran dan sebagainya, itu masih ada sampai saat ini. Orangnya pun masih ada. Nah, itu. Yoi. Sampai saat ini. Kita ini adalah orang-orang yang diasingkan. Wah, bingung kan? Gue juga bingung sih awalnya sih. Ini biar obrolan kita makin panjang. Oke. Kita bahas itu. Oke. Berarti kerajaan itu sampai saat ini masih ada. Yes. Mataram, Majapahit. Yes. Terus kenapa orang-orang arkeolog nih ya, maksudnya kayak dia kan sekarang tuh kayak cari candi, cari apa bukti-bukti sejarah. Ngapain dia nyari kalau misalnya ternyata masih ada orang-orangnya? Iya, karena nggak kelihatan orangnya, bro. Itu jadi masalah. Berarti orang kena kutip. Maksudnya gimana sih? Enggak sama-sama. Nah, gini. Kita tukar pikiran ya. Kita tukar pikiran ya. Iya. Misalnya gini. Iya. Sekarang gue tanya sama lo. Lu bisa bernafas gara-gara ada udara nggak? Iya. Kelihatan nggak udaranya? Ya enggak. Lu nggak bilang itu gaib kan? Hah? Iya. Lu sekarang bisa telepon-teleponan sama Aga sama gue. Kita beda rumah jauh nih. Iya. Lewat sinyal. Iya. Kelihatan nggak sinyalnya? Enggak. Lu bilang sinyal gaib bukan? Iya. Itu pemikiran dasarnya, bro. Jangan sesuatu yang lu anggap lu tidak bisa melihat terus lu bilang itu gaib. Belum tentu, itu bisa aja teknologi yang belum kita capai sampai saat ini. Ah, itu pemikiran harus begitu dong, bro. Kentut juga nggak kelihatan, baunya ada, Jo. Iya, nah itu. Oke. Gitu, makanya kalau orang-orang yang suka berziarah atau apa ya, kadang-kadang mereka didatangi oleh leluhur wangi sekali dan sebagainya. Mereka tidak melihat, hanya mencium wanginya. Leluhurnya itu datang. Dan ini leluhurnya itu sebenarnya ada di dimensi sana, masih hidup, atau emang sudah nggak ada. Nah itu kan kita bisa kupas tuntas nanti, karena itu ternyata teknologi. Wah, ini panjang loh. Ini panjang, Pak. Iya. Maksudnya ini rencana kita ngedatangin tokoh-tokoh kesini, ada tokoh-tokoh yang membantu BSS, Pak ya. Dari awal sampai akhir. Ini di pertanyaannya, Pak ya. Segmen kedua itu tidak ada ngebahas seperti ini. Tapi ini asik, Pak. Harus diganti topiknya, bikin episode khusus ngebahas urusan dia yang tadi. Ini kayaknya dibikin 2 episode mungkin ya. Yang ini ya. Jadi pertama kita bahas itu, sekarang kita ngebahas masalah-masalah seperti ini ya. Boleh. Oke. Saya salah satu orang yang suka sejarah. Walaupun kelemahan saya adalah saya paling susah mengingat nama. Oke. Menghafal nama lah ya. Iya. Jadi saya tahu kejadiannya, saya tahu ceritanya, cuman saya nggak tahu ini namanya siapa. Namanya siapa. Yang pertanyaan sampai saat ini adalah Prabu Siliwangi kemana? Nah, kan ini saya nggak tahu ya. Ini katanya kan ada nih. Nah, kita ngobrol. Kan begini, dalam surat Ugawang Siliwangi kan dibilang bahwa saya akan menghilang bersama kerajaan-kerajaan saya dan prajurit saya. Benar nggak? Betul. Menghilang itu kan artinya beliau pindah ke dimensi yang lain yang tidak terlihat oleh mata saat ini. Bukan berarti itunya udah nggak ada, masih ada, Bos. Sampai saat ini. Gitu. Lokasinya di mana sih kerajaannya? Tahu nggak? Karena jadi saya, gini, maksudnya ada yang bilang di Sumedang lah, ada yang bilang. Nggak, beda nih. Yang kita Pajajaran kan yang di Bogor itu kerajaan Pajajaran kan ya? Batu Tulis. Batu Tulis yang Bogor itu kan? Nah, jadi gini, kalau pengalaman gue sedikit berbeda sih, bro. Jadi kita sebut kerajaan Majapahit itu bukan artinya di Jawa Timur. Kerajaan itu artinya negara. Kita ngomongin Majapahit itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Majapahit itu dari ASEAN sampai ke Nusantara. Itu Majapahit. Karena nama negara. Tapi di dalam negara itu ada yang namanya Provinsi Jawa Barat. Nama kerajaannya apa, dipimpinnya sama raja siapa. Di sini ada, gitu loh. Majapahit itu adalah sebuah negara yang isinya kayak United States of America. Texas, California, negara bagian. Akhirnya jadi Amerika Serikat. Majapahit itu. Gitu. Pajajaran mah chapternya lah ya. Chapternya. Jadi setiap waktu itu namanya Majapahit. Karena waktu itu ada kerajaan namanya Majapahit. Dia yang menerima wahyu jadi kerajaan pusat, yang lainnya menginduk. Sehingga namanya negara itu disebutnya Majapahit. Belum tentu Majapahit terus yang menerima wahyu. Bisa aja sebelum-sebelumnya kejadiannya Pajajaran yang menerima wahyu. Semuanya menginduk ke Pajajaran. Gitu. Negara ini disebut negara Pajajaran. Gitu loh.
Jadi ini bukan gitu. Dan masing-masing chapter itu negara bagian dia ada governornya sendiri, ada prabunya sendiri, ada adipatinya sendiri. Tapi wilayah-wilayah penting seperti komunikasi, transportasi, militer dan sebagainya itu kerajaan kecil ini harus menyumbangkan kepada si kerajaan pusat. Gitu. Berarti Majapahit besar banget ya? Gue parah bro. Maksudnya Parah. ketika sebuah negara besar, Ya. otomatis sistem pertahanannya harus besar juga dong. Nah ini kan jadi aneh sekarang. Hah, Dalam sejarah dibilang Majapahit luasnya se-ASEAN. ASEAN. Oke. Indonesia luasnya seberapa? Dari Sabang sampai Merauke. Ah. Kalah sama luasnya Majapahit, bener nggak? Betul. Sekarang kalau Indonesia aja segini ramenya, punya kantor imigrasi dan sebagainya. Majapahit kenapa peninggalannya hilang semua? Cuma ada candi 3 biji. Kan harusnya minimal banget. Kayak Indonesia kotanya ada. Minimal setiap daerah kayak di Bandung, Tegal, ada lah ya. Ada. Minimal ya. Ini kok tiba-tiba blus hilang. Jawabannya Ya tadi gue bilang, mereka masih ada, cuma berpindah dimensi. berat. Gitu. Berat. Tepuk tangan dulu lah. Oke, challenge-nya kita bacain challenge-nya nih. Bentar. Challenge-nya karena bukan Udah ada challenge ya? Ini bukan bahasa TV namanya kalau kita buat challenge buat bintang tamunya. Ceritain dong sebuah rahasia soal kehidupan yang belum pernah orang lain dengar. Menurut gue nih ya, Ya kan emang Sekali lagi. ini harus seputar DJ atau enggak? bebas ya. Bebas ya. Ceritain dong sebuah rahasia soal kehidupan. Berarti soal kehidupan di sini. Oke. Yang belum pernah orang lain dengar. Bahwa gue adalah bagian dari mata satu. Apa itu? Gua adalah bagian dari mata satu. Iya. Apa itu? Waduh panjang bro. Pak, posisinya nggak apa panjang ya? Wah jangan boleh? Pak, jangan Pak. Ini udah closing statement Panjang ya? Pak. Ini nanti Oke. menuai kontroversi Pak. Berarti buat teman-teman penasaran, serang aja diksinya. Serang dia ada pertanyaan oleh yang ingin Anda tanyakan. Oke, berarti challenge-nya, jawaban challenge buat Diksi adalah bahwa saya adalah bagian dari mata satu. Diksi, thank you banget. Thank you sama-sama bro. Kita bakal ada tambahan episode buat nanti Diksi Pak ya. Khusus. Siapin video di situ bakal ada materi-materi. Materi-materi ya, pasti ya. Siap. Sekali lagi thank you banget Thank buat you, Diksi. thank you, Semoga tadi movementnya lancar, Amin. goalsnya cepat tercapai buat nusa Amin. dan bangsa. Yes. Kita coba bisa berdoa apa yang Diksi harapkan bisa cepat-cepat terwujud ya. Oke. Buat teman-teman terima Thank kasih you. sudah nonton di Thank episode you buat 6 semuanya. kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya lagi seputar Diksi, tunggu episode selanjutnya kita bakal ngobrol lebih panjang lagi sama Diksi. Gue Bicar pamit, bye-bye!